Yuk. Ini mumpung lagi bersih-bersih akuarium. Nih boleh tahu tentang serba-serbi akuarium kan? Oke, siap. Nah, mau nanya ini. Untuk akuarium dan aquascape nih perbedaan mencoloknya kayak gimana nih akuarium buat budidaya sama aquascape? Kalau budidaya jelasnya kita pakai yang lebih besar ya. Soalnya untuk menampung untuk budayanya juga kayak gitu. Minimal kita kalau untuk budidaya pakai 80-40. Minimal gitu ya. Semakin besar semakin bagus. Karena biar kapasitas ikannya juga makin banyak dalam akuarium gitu. Untuk aquascape rata-rata umum ya. Pakai di 40 ke 30. Kalau nggak 40-25. Ukuran kecil gitu, minimalis tapi awis gitu. Oke, berarti dari ukurannya. Kemudian hal yang harus ada di akuarium nih, baik di misalkan di akuarium budidaya apa aja, kalau di aquascape apa aja gitu. Kalau untuk aquascape ya, pertama aquascape itu kita siapin kayak dasar dulu ya, kita pakai pupuk kayak soil kayak gitu kan. Pasir, jelas kita pakai batu, tanaman, akar. Tapi tergantung temanya aja. Kalau temanya kayak jungle, kita nggak perlu tanaman gitu. Kayak hutan-hutan gundul kayak gitu. Terus kalau untuk kayak iwagumi kita nggak pakai akar. Kita butuh cuma batu doang. Batunya banyak kayak turlik, kriket kayak gitu kan, banyak jenisnya kan. Apalagi lampu sama filter. Kalau untuk aquascape paling utama itu filter. Filternya lebih bagus ya sama yang lain. Filter itu harus beda sama yang biasa gitu. Harus lebih bagus. Biasanya bisa pakai kanister, yang DIY kayak gitu. Kalau nggak sambawa, talang juga bisa gitu. Cuman harus berapa chamber gitu. Lampunya juga nggak bisa pakai lampu kayak lampu celup, nggak bisa. Pakai lampu yang WRGB. Pokoknya ada yang WRGB yang gepeng itu tuh kayak HPL, tapi yang WRGB ya. Khusus buat aquascape. Soalnya untuk buat tanamannya biar gak gampang mati. Oke, segitu aja. Kalau untuk akuarium budidaya, utama itu kalau budidaya ya, kita pakai gelembung, saran gelembung. Apalagi kalau untuk kayak budaya ikan-ikan karasbora atau ikan-ikan kecil kan gitu. Sisi telurnya juga kecil, dia kalau pakai sirkulasi kayak pH, dia takutnya sedot karena dia ada arus. Nah, kayak gitu kita gedenya pakai aerator gelembung. Terus itu untuk sirkulasinya pakai gelembung, untuk medianya pakai biofilm. Pakai biofilm agar si airnya tetap jernih. Dan untuk media telurnya tergantung ikannya, ada yang pakai raffia, ada pakai guci dan lain-lain, pokoknya banyak. Gitu aja. Oke. Kemudian tahap-tahapan ketika mau ngedekor akuarium kayak gimana tuh? Dekor akuarium apa? Aquascape atau dua-duanya boleh. Gimana? Awal-awal? Buat kalau mau dekor aquascape kayak gimana, terus kalau mau nyiapin buat budidaya ikan, akuariumnya kayak gimana tuh? Kalau untuk nyiapin aquascape ya gitu yang tadi saya bilang, harus siapin dulu apa kayak pupuknya, tanamannya, pasirnya gitu. Itu siapin, dan untuk settingnya nggak bisa sembarangan orang setting karena harus sama orangnya ahli. Soalnya kalau sama orang yang amatir aja, maaf ya, bukan nyetelin, pasangin tanaman juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal tes masuk, nggak bisa. Pasti dia kalau kasih air dia ngembang lagi. Nah, gimana caranya biar agar si tanaman itu waktu diisi air nggak ngembang ke atas gitu. Settingannya juga, kasih pupuknya kadarnya gimana, pasirnya juga gitu. Karena ada beberapa pasir yang nggak bisa dikasih tanaman, kayak pasir Bali, karena dia mengandung garam. Tanaman dia nggak akan hidup kalau ada mengandung garam kayak gitu. Oke, kalau yang buat budidaya? Budidaya ya simpel sih. Kalau budidaya kita nggak usah pakai pasir, karena kan kita recycling kayak di sifonnya tiap hari membersihinnya. Kalau pakai pasir rentan kena jamur, karena si kotorannya itu nggak tersaring mengendap dalam pasir. Gitu. Lebih baik polos, cuman biofilm aerator doang sama media telur. Buat pengaturan kadar pH nih. Pengaturan kadar pH. Kalau kayak cara ngaturnya gimana? Contoh untuk kalian yang pakai air PDAM nih,
untuk kayak dia pakai air PDAM, karena air PDAM itu kan mengandung kaporit nih. Lebih baik diendapin dulu 3 sampai 1 minggu. Lebih lama lebih bagus. Air endapan baru masuk ke dalam akuarium. Sebelum diendapin kita kasih dulu garam ikan, kayak patok-patok kayak gitu. Mineral tablet ada contohnya. Nanti kita kasih contohnya ya. Mineral tablet kayak gitu, terus kasih garam ikan juga untuk menstabilkan pH air kayak gitu. Kalau contohnya kayak airnya kuning, berbau besi, nah itu nggak bisa dipakai. Selagi airnya itu bersih, nggak berbau, kita bisa pakai. Meskipun kotor ya. Kalau si airnya itu kayak berbau besi, kayak bau aneh lah pokoknya ya, kita nggak usah dipakai. Pasti mati kayak ikannya. Gitu. Bisa berapa pH nanti? pH kalau umum di 7 sih. 7. Kalau untuk pH kita umumnya ya di 7 lah, 7 sampai 8, 9 juga bisa, 9 bisa bagus. Itu termasuk buat aquascape maupun Ya, untuk semua ikan. Oke. Tapi ada juga sih ikan yang harus pH-nya tinggi, ada beberapa jenis. Tapi kebanyakan kalau yang pH tinggi kayak gitu kayak ikan predator sih. Kalau untuk ikan aquascape kebanyakan pH-nya pH rendah. Kalau yang sulit, saya ikan airnya di rumah jelek, ada solusinya. Pakai air isi ulang, 5.000 per galon. Ada aku. Itu jalan satu-satunya. Oke. Terakhir nih ini buat seputar kuras air itu kayak berapa lama sekali gantinya, terus kita harus ngeganti berapa persen dari akuarium dan sebagainya tuh kayak gimana tuh Kang? Untuk perawatan ikan apa dulu nih? Aquascape atau ternakan? Dua-duanya boleh. Oke. Pertama untuk aquascape ya. Untuk aquascape itu maksimal 10 hari. Tapi nggak rekomendasi kalau 10 hari ya. Maksimal itu 7 hari sekali. Recycling cuman dibuang 30% dari kadar air, ketinggian air. Sebelum recycling itu kita gosok dulu akuarium pinggir-pinggirnya, digosok terus ambilin alga kayak lumut-lumut gitu. Nah, kita buang 30% baru sikat air baru, media filter bersihin. Kalau untuk budidaya, kita tiap hari. Kita panen telur, setelah panen telur kita gosok akuarium, kita buang 30%. Gitu. Untuk media filter kita dikuras seminggu sekali. Per 7 hari kita media filter dibersihin. Gitu. Kalau untuk buang air ngebersihin tiap hari.